كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan ya ikhwan pelajaran syarah Nawaqidul Islam untuk ngejar target kitab ini supaya cepat selesai. Jadi kita lebih fokuskan karena nanti akan dibagi jadwalnya dengan kitab-kitab yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait dengan malam yukaffir al-musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Qala Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa in kana syakan fi kufrihim aw jahilan bi kufrihim buyyinat lahul adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala kufrihim. Kata Syekh, kalau seandainya dia ragu tentang kekufuran kaum musyrikin atau bodoh dengan kekufuran mereka, maka perlu dijelaskan padanya dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jadi butuh dijelaskan dalil. Ketemu? Ya? Ketemu nih, halaman 24. Fa in syakka ba'da dzalik aw wa taraddada fa innahu bi ijma'il ulama ala anna man syakka fi kufril kuffar fa huwa kafirun. Namun kalau sudah dijelaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya orang-orang kafir itu kafir, kaum musyrikin, musyrik, Yahudi kafir, Nasrani kafir, sudah dijelaskan dalilnya, masih ragu dia tentang kekufuran mereka tadi atau ragu-ragu, maka dengan kesepakatan para ulama, orang yang ragu terhadap kufurnya orang kafir fahuwa kafir. Jelas? Ya. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Ini yang dinukilkan oleh beliau, ya, tentang hukum orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu tentang kekufuran mereka. Syekh Sulaiman ini penulis kitab apa? Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab atau Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa nama kitabnya? Wandi. Apa nama kitabnya Syekh Sulaiman bin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab? Ada yang tahu? Dia punya kitab. Tahu Khalifah? Enggak tahu? Tahu dokter fikih? Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia punya kitab Syarah Kitab Tauhid. Taisirul Azizil Hamid, Syarah Kitab Tauhid. Namun tidak selesai. Dalam mensyarahnya beliau dibunuh. Kemudian ditata ulang dan disyarah lagi, dijelaskan lanjutannya oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibnu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu sepupunya Syekh Sulaiman. Siapa Syekh Abdurrahman bin Hasan? Penulis kitab Fathul Majid fi Syarhi Kitab Tauhid. Nah, yang seperti ini ikhwan, ilmu yang seperti ini jangan antum anggap sepele. Tahu judul kitab, ya. Makanya Anda bilang, semua orang itu bisa mengajarkan.
Tapi letak isi cara pengajaran itu mungkin belum tentu bisa, karena butuh maklumat. Nah, maklumat itu tadi banyak didapatkan dengan berbagai macam cara. Difahami dengan baca, dengan antum durus, dengan antum dengarkan keterangan-keterangan para ulama. Makanya pernah Ana bilang sama antum, kitab apapun mungkin semuanya orang bisa. Kitab ini ibarat pedang. Ana gambarkan ibarat pedang. Ya. Suatu pedang tergantung pemainnya. Yang memainkan goloknya tadi, yang memainkan pedangnya tadi. Kalau yang memainkannya sekelasnya khalifah, kira-kira terlihat membunuh tidak kira-kira golok ini tadi? Tentu beda kalau yang mainkannya dokter Vicky. Ya enggak? Dengan jurus silatnya dokter Vicky tadi, golok itu tadi akan terlihat indah, memukau. Sehingga sekali sabutan tadi langsung tumbang batang pisang. Kalau khalifah tadi sampai 3 kali, 4 kali. Itulah kitabnya ini tadi. Sehingga al-usul as-salasa, usul sunnah. Sekarang ini banyak yang mengajarkan kitab-kitab yang juga sama sebenarnya yang kita ajarkan. Tapi cara mengajarkan dan isi belum tentu. Apalagi kitab-kitab yang, maaf ya, tingkat bobotnya itu butuh orang yang wasiul ittila. Baru akan terasa kesaktian kitab ini tadi. Kalau mau dibilang sakti ya. Contoh misalkan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Oh, itu kitab luar biasa ya, kan? Bagus. Jujuran ana sampai saat ini tuh masih mentelaah fawaid-fawaid Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Luar biasa beliau. Ya, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Termasuk salah seorang masyayikh yang kemarin kunjungan Syekh Abdullah Mar'i ke Saudi Arabia. Nah, ketika antum ingin mengajarkan suatu buku, pertama kali ini faedah dalam dakwah. Pertama kali antum kalau ingin mengajarkan suatu kitab, antum harus tahu muallifnya. Supaya antum bisa memainkan, kalau golok ini tadi buatannya Empu Gandring. Antum harus tahu siapa sih Empu Gandring. Penting. Jangan sampai antum mengajarkan kitab, antum tidak tahu muallifnya. Apa sih kepiawaiannya, keunggulan dia, begini dan begini? Apa asar dakwanya dan yang semisalnya? Faham wadih? Semua orang itu banyak yang mengajarkan al-usul as-salasah. Tapi minimal yang harus dia tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana dakwanya, bagaimana kifranya, bagaimana sosok. Antum gali terus. Seperti itu. Kemudian kalau dia suatu matan, antum harus tahu siapa saja yang mensyarah matan ini tadi. Siapa para ulama yang mensyarah, yang terlibat ikut andil dalam mensyarah matan ini tadi. Misalkan Nawaqidul Islam, matan Nawaqidul Islam. Antum harus tahu siapa saja yang mensyarahnya. Siapa masyayikh yang antum ngambil pelajaran dari dia syarah ini tadi. Kemudian juga yang mensyarahnya dari karangan para ulama tadi. Apa saja yang terkait dengan kitab tersebut. Nah, ini penting. Sehingga fawaid-fawaid yang seperti ini tadi jangan antum anggap remeh. Kalau ana gambarkan ibarat suatu makanan hidangan. Nah, fawaid-fawaid yang seperti ini tadi itulah toppingnya. Ya, toppingnya makanan tadi. Sehingga makanan tadi terlihat indah. Boleh. Seperti itu. Jelas ya, ikhwan? Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Syekh Abdurrahman bin Qasim. Apa yang antum ketahui dari Syekh Abdurrahman bin Qasim? Dr. Vicky. Penyusun Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Penyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Itu Syekh Abdurrahman bin Qasim. Dan juga penyusun Ad-Durar As-Saniyah. Kitab Ad-Durar As-Saniyah ini, ikhwan, kitab bagus. Bukan kitab teroris sebagaimana yang diklaimkan oleh mantan polisi yang pernah ikut teroris, yaitu
Sufyan Ats-Tsauri. Allah alam nama aslinya, ketika diwawancarai namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, bahwa malu-malu nama Sufyan Ats-Tsauri. Yang dia mengklaim bahwasanya pemikiran terorisme yang ada di Indonesia ini berakar pemahamannya karena dari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ya. Ini pemahaman yang salah. Nah, ini topping juga ya kan? Ya. Topping. Ya. Maksud anak ini namanya fikul waqi. Ya. Fikul waqi. Saya dari ustaz tahu dari mana? Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu tadi. Dunia dalam genggaman. Anak nonton ceramah dia ketika diceramai, diwawancarai sama awak media. Dia bilang, penyebar pemahaman itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Rata-rata orang membaca buku Durar Saniyah. Belum pernah tuh. Berarti mana masih update. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mantan Brimob yang ketangkap di Aceh yang segala macam. Dia bilang gitu, dan itu dusta. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim, min babil faedah ikhwan, suatu faedah yang Anda dapatkan dari guru kami ketika dulu belajar di Darul Hadits di Vius. Waktu itu Anda belajar kitab Hasyiyah Kitab Tauhid. Karya siapa Hasyiyah Kitab Tauhid? Hah? Sama. Hasyiyah Kitab Tauhid itu disusun oleh Ibnu Qasim juga. Disebutkan di Hasyiyah Kitab Tauhid tersebut, tapi sayang di Hasyiyah Kitab Tauhid ini kitabnya bagus ya, cuman ada yang sangat disayangkan, dia belum terkhidmat. Dalam artian kitab tersebut masih polosan, masih tidak ada ta'liq gitu loh, tidak ada takhrij hadis gitu. Itu Hasyiyah Kitab Tauhid. Dia punya banyak, Ibnu Qasim ini, Hasyiyah Usul Salasa, Hasyiyah Al-Usul As-Salasa, Hasyiyah Ajrumiyah, Hasyiyah Radil Murbi'. Banyak hasyiyahnya dia. Orangnya luar biasa keilmuannya, Abdurrahman bin Qasim. Jadi dia nyusun Majmu'ul Fatawa, dia nyusun Durar Saniyah, dia nyusun juga Hasyiyah Kitab Tauhid, Hasyiyah Al-Usul As-Salasa, Hasyiyah Al-Ajrumiyah, dan banyak sekali dari karya-karya beliau. Nah, ketika kami belajar Hasyiyah Kitab Tauhid, pengajar waktu itu menjelaskan panjang lebar. Ya. Nama pengajarnya waktu itu namanya Munir As-Sa'di. Ya, orang Yafi sebenarnya. Sekarang tinggal di Aden, di Masjid Ibnu Abbas, Kabuta. Pernah ke sana antum? Pernah ke Masjid Ibnu Abbas? Antum pernah ke sana? Belum pernah. Coba pernah katanya. Anak pernah ke sana. Di Munir ketika dulu yang ngajar di tempat kami di Vius, dia bilang terkait dengan Ibnu Qasim ini. Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim ini tidak punya murid banyak. Tidak punya murid banyak. Tapi khidmatnya dia terhadap Islam dalam bentuk karya tulis. Ya, dalam bentuk karya tulis. Banyak karya tulis yang dia miliki. Nah, terkadang seperti itu. Sebagian orang dia tidak punya murid yang banyak, tapi dia punya karya tulis. Karya tulis ini dikatakan oleh para ulama al-waladul mukhallad, anak yang kekal. Kalau karya tulisnya antum itu bagus, baik dan berbobot, itu akan bermanfaat walau ba'da hin, meskipun nanti setelah beberapa saat dibutuhkan oleh orang. Yang kedua, ada di antara para ulama itu yang jenisnya kadang dia tidak punya karya tulis, tapi dia ilmunya tersebar melalui tadris, melalui pengajaran, melalui fatwa. Luar biasa. Karya tulisnya kalau didapat cuma 1-2. Ya. Tapi ilmunya tersebar. Ada yang seperti itu. Di kalangan 4 imam mazhab yang minim karya tulis itu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad. Imam Syafi'i punya Ar-Risalah. Punya kitab Al-Um. Imam Malik ada Muwatta dan yang semisalnya.
Untuk Abu Hanifah, Allah alam, ya, ada seingat anak karyanya, tapi tidak terlalu masyhur, tidak terlalu banyak. Namun ilmunya Abu Hanifah juga tersebar. Demikian juga masyayikh kita yang ada di zaman sekarang, ada yang tidak punya karya tulis, tapi ilmunya tersebar, durusnya tersebar. Ada yang mampu mengumpulkan tiga-tiganya. Dia punya karya tulis, dia punya tulab, dia punya dakwah. Sebagian masyayikh kita menyebutkan seperti Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau punya banyak karya tulis, luar biasa dari karya-karya beliau. Dan juga Syekh Muqbil punya murid, banyak sekali murid Syekh Muqbil. Dan juga Syekh Muqbil punya dakwah, beliau dakwah keliling. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya banyak karya tulis, tapi murid Syekh Al-Albani, kata beliau, saya di Yordan ada di rekaman suaranya, tidak punya murid sebenarnya beliau. Orang-orang yang datang yang sekarang bernisbat kami muridnya Syekh Albani, muridnya Syekh Albani, dulu orang-orang yang datang ke Syekh Albani istifadah, datang duduk, bukan orang yang Syekh Albani buka majelis daras, bukan. Darasnya Syekh Albani itu ketika di Saudi, di Jamiah Islamiyah, itu yang beliau ngajar. Kalau di Yordan itu tidak ngajar beliau, itu Syekh Albani sendiri, ada rekaman ya. Makanya sebagian masyayikh, ya, sebagian masyayikh di Madinah, Anda dengar rekamannya ketika membantah seseorang, ya, di rekaman itu syekh itu bilang, alhamdulillah, kata syekh tersebut, falamma wasal ilaina asyratatul imam al-Albani faqala fi asyratihi, ya, kata beliau, tatkala sampai rekaman suara kasetnya Syekh Al-Albani, Syekh Albani mengatakan dalam kaset-kasetnya, ma indi tulab, aku tidak punya murid, yang ada cuma orang-orang yang datang zair istifadah denganku. Kata syekh ini tadi, alhamdulillah lam yaj'alillah al-imam al-Albani tullaban mithl haula, lebih kurang seperti itu. Alhamdulillah Syekh Al-Albani tidak dijadikan oleh Allah punya murid seperti mereka-mereka ini tadi, ya. Faham? Masyayikh yang ngomong itu masih hidup di Madinah, dulu dosen di Jamiah Islamiyah, sekarang sudah pensiun, ya, masih hidup. Dan yang dibilang dalam rekaman tadi, yang dimaksud juga masih hidup. Untuk namanya, wah, itu ilmu yang tidak semua orang memiliki, ya. Ini takhusus khusus, ya. Faham? Seperti itu. Anak tuh kalau belajar, ya, tidak mau cuman katanya kilawakol begini dan begini, tidak. Dengar sautiat ulama. Kalau dalam bab al-jarh wa ta'dil intiqad itu tidak. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri, al-jarh wa ta'dil itu diambil dari imma min kitabatihi wa imma min sautiyatihi. Faham? Dari tulisan atau dari sautiyat, ya. Yang ketiga, anil mukhbir as-sadiq, dari orang yang memberitakan tapi orang yang sadiq. Nah, untuk di Palembang ini, di Indonesia ini, kadang untuk cari yang al-mukhbir as-sadiq itu susah, apalagi di Palembang, cuma ikhwan kadang kan. Jadi hati-hati dalam menerima berita. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Nanti besok ditanya lupa lagi siapa Syekh Abdurrahman bin Qasim. Mau anda tanya lagi? Hah? Agak berat ini pertanyaan. Syekh Abdurrahman bin Qasim punya anak. Siapa anaknya? Dia punya cucu. Siapa cucunya? Pertanyaannya anak, siapa nama cucunya Syekh Abdurrahman bin Qasim? Dan karya tulisnya yang pernah antum lihat. Yang bisa jawab, tidak ada hadiah sih. Ustaz Syarif bisa jawab. Khalifatul Rijal, anta khalifah fil ardi. Dia punya cucu
Cucunya menceritakan di salah satu buku. Kata cucunya, dulu bapakku ingin membantu kakek menyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kata kakek, nggak usah dulu, kamu belum hafal Al-Quran, hafalkan dulu Al-Qurannya. Akhirnya bapakku ngehafal Al-Quran dulu sampai selesai, mungkin barulah dia bantu kakek nyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Pertanyaan anak, siapa nama cucunya? Dan di kitab apa disebutkan? Wandi. Hah? Pernah tidak menyebutkan seperti ini? Apa nama kitabnya? Hah? Kitab fikih. Saya Muslim. Apa Khalifah? Kitabul Ilmi. Yang menyebutkan ini namanya Abdul Malik ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Qasim. Disebutkan dalam risalah judulnya Warasatul Anbiya. Kitab Warasatul Anbiya itu tipis, dimasukkan dalam majmu' judulnya Aina Nahnu Min Haula. 5 jilid ada di maktabah. Ya. Dan cucunya Abdurrahman bin Qasim yaitu Abdul Malik punya Syarah Riyadhus Shalihin. Dicetak menjadi 5 jilid, ada di maktabah. Pernah lihat? Anak sudah bilang, ada waktu tuh baca. Anak bilang, ilmu yang seperti inilah yang nggak bisa antum bandingkan. Mohon maaf ya, antum sama belajar di Yaman. Ya, mungkin nanti di antum ke Yaman, antum sama belajar di Yaman. Itilak kita beda. Guru kita bisa sama, itilak kita beda. Paham? Nah, seperti itu. Nah, ini bukannya sok-sokan, tapi untuk menyemangati antum. Ya, qasimu awqatakum, bagi waktu. Ada waktu durus, ada waktu qiraah, ada waktu mutalaah, ada waktu murojaah. Antum bagi waktu. Ya, seperti itu. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullah, mimma yujibul jihada liman ittasafa bihi, termasuk perkara yang mengharuskan berjihad bagi orang yang tersifati dengannya. Bihi kembali kemana? Ke jihad. Termasuk bagian dari kewajiban berjihad bagi orang yang memang harus berjihad adalah adamu takfiril musyrikin aw syakka fi kufrihim. Difahami? Ana ulangi, mimma yujibul jihad, mimma tasafa bihi, termasuk perkara yang harus adanya jihad bagi orang yang tersifati dengannya, tersifati untuk dijihadi, ya. Yaitu adamu takfiril musyrikin, yaitu tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Jadi termasuk perkara yang menyebabkan, mengharuskan adanya jihad bagi orang yang harus dijihadi, maksudnya harus diperangi, adalah tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin. Aw syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka. Fa inna dzalika min nawaqidil Islam wa mubtilatihi. Karena hal tersebut termasuk pembatal keislaman, ya. Faman ittasafa bihi faqad kafara. Siapa yang tersifati dengan pembatal keislaman ini tadi? Apa pembatal keislaman tersebut? Adamu takfiril musyrikin, tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin. Faqad kafara, maka sungguh dia telah dinyatakan kafir. Siapa yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, maka sungguh dia telah kafir. Wa halla damuhu wa maluhu, maka darah dan hartanya halal. Jelas? Darah dan harta halal. Wa wajaba qitaluhu, maka wajib diperangi. Hatta yukaffiral musyrikin, sampai dia mau mengkafirkan kaum musyrikin. Wa dalilu ala dzalik, adapun dalilnya akan hal tersebut adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah. Antum perhatikan pada lafaz man qala la ilaha illallah,
Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muslim. Kemudian harus ada tambahan apa? Kafara bima yu'badu min dunillah, mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba yang ngantuk-ngantuk itu berdirilah. Hah? Yang ngantuk-ngantuk itu berdirilah. Zainu, suruh Zainu. Si atau siapa yang ngantuk-ngantuk itu berdiri. Supaya jangan terbiasa subuh ngantuk, bahaya. Berdiri saya. Ngantuk, berdirilah sudah. Nah. Atau ya berdiri, berdiri. Jadi balik. Antum nak balik tak? Sap, belok. Nah, berdiri supaya tak ngantuk. Antum dengar kajian biarlah dapat paham. Umam, berdiri. Mantap Umam. Siapa lagi yang ngantuk? Afan ngantuk antum? Ngantuk Fan. Ngantuk. Nah, ana paham antum tahu kondisinya capek, mungkin enggak paham juga. Namun jangan dibiasakan tidur pagi pada subuh itu. Ya. Jangan dibiasakan. Enggak bagus. Nanti antum terbiasa terus. Kebiasaan tidur habis subuh itu enggak bagus. Ya. Nanti dibiasakan terus. Jangan dibiasakan. Terus jangan dibiasakan tidur duduk. Anak tidak pernah tidur duduk. Dares tidak pernah ngantuk, alhamdulillah. Karena memang tidak bisa tidur duduk. Jangan dibiasakan. Sebab kalau untuk biasakan nanti antum terbiasa terus. Duduk dikit ngantuk. Macam mana Ustaz Siko ini ngantuk di majelis? Nah, dampaknya itu besar dampaknya. Anak tahu sebagian orang-orang yang dulu di zaman anak belajar itu ngantuk kerjanya. Pulang ke Indonesia ibarat Ibnu Taimiyah. Bab cetar. Dalam hati anak daras tidak pernah, daras antum ngantuk, kami daras antum tidur. Itu dampaknya. Faham? Seperti itu. Jangan dibiasakan tidur di majelis. Ya. Itu bukan Daruqutni. Ya. Daruqutni iya, ngantuk-ngantuk masih paham. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Allaqa ismatal mal wad dam bi amrain. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan terjaganya harta dan darah dengan dua perkara. Al-amrul awal qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Watsani al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam yang seperti ini ya kawan, mungkin nanti Dr. Vicky yang mengkaji. Ada yang mengatakan datangnya ats-tsani itu kalau ada yang ketiga. Datangnya yang ats-tsani itu kalau ada yang ketiga. Kalau tidak ada yang ketiga, katanya, ini fawaid yang anda dengar, katanya menggunakan akhor itu yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Jadi kalau antum menyebutkan dua perkara, antum sebutkan yang pertama al-awwal wal akhir, seperti itu. Faham? Tidak dengan menyebutkan ats-tsani illa idza jaa tsalitsan, kecuali kalau datang lagi perkara yang ketiga. Jadi al-awwal was-tsani was-tsalits, seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya seperti itu tadi ya. Konon seperti itu. Kemudian jelas ya disebutkan di sini kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, allaqa ismatal mal wad dam bi amrain. Qaulu la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah. Fala yu'samu damul 'abdi wa maluhu hatta ya'tiya bihadainil amrain. Sehingga darah seorang hamba dan harta hamba tersebut tidak terjaga sampai dia mendatangkan dua perkara ini tadi. Apa dua perkara tersebut? Qaulu la ilaha illallah dan al-kufru bima yu'badu min dunillah.
Wadih, jelas? Masalah. Al-muradu bil kufri alladhi yukaffaru man lam yukaffir sahibahu al-kufrul mujma' alaihi. Yang dimaksudkan dengan kekufuran yang dikafirkan bagi orang yang tidak mau mengkafirkan pelaku kufur tadi adalah kekufuran yang disepakati. Difahami? Ini kan pembahasan kita mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir. Nah, perkara yang kita bahas ini tadi adalah berkaitan dengan kekufuran yang disepakati itu kufur. Ada orang disepakati dia kufur, dia kafir, lalu ada orang lain datang dengan mengatakan dia tidak kafir. Faham? Maka orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir yang telah disepakati kekufurannya, inilah yang dikatakan dia ikut kafir pula. Difahami? Ammal mukhtalafu fihi, adapun yang diperselisihkan, fala yukaffaru, maka orang tersebut tidak boleh dikafirkan. Katarkis shalah fa innahu la yakfur man lam yukaffirhu, seperti orang yang meninggalkan sholat, maka dia tidak dinyatakan kafir bagi orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ada orang tidak sholat karena malas-malasan. Orang yang tidak sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka orang tersebut kafir. Apa sebab kafirnya? Mengingkari kewajiban syariat. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat sama sekali itu kafir. Sebagian lagi ada yang mengatakan orang yang tidak sholat walaupun sekali saja kafir. Sebagian lagi ada yang mengatakan orang yang tidak sholat itu masih dinyatakan muslim, dosa besar, pelaku maksiat, tapi tidak dikafirkan. Faham? Warrajih insyaallah taala, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, artinya dia tidak mau sholat, karena malas tidak mau sholat, maka dia dinyatakan kafir, keluar dari agama Islam. Itu yang rajih. Namun dengan ketentuan dia tidak sholat sama sekali, bukan bolong-bolong. Faham? Itu yang rajih. Jelas? Ini yang ana yakin. Ini juga faedah yang kemarin disampaikan oleh Syekhuna Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i di Daurah Depok kemarin. Dan itu pendapat yang rajih. Insyaallah taala, orang yang meninggalkan sholat malas-malasan dan tidak sholat sama sekali, maka dia dinyatakan kafir, bukan yang bolong-bolong ya, seperti itu. Tapi yang seperti ini tidak usah antum sampaikan di orang awam. Saya belum kafir kok, saya kan masih bolong-bolong. Sampaikan aja yang seperti itu tadi. Jelas? Kemudian atau lahu syubhatun, atau dia punya syubhat fi adami takfirihi. Nah, lihat, atau dia punya syubhat tentang tidak mau mengkafirkannya. Kaman lam yukaffir al-kuburi, seperti orang yang tidak mau mengkafirkan kuburi, tidak mau mengkafirkan penyembah kubur. Mu'tadziran, seraya ada uzur atau pemberian uzur, seraya memberikan uzur bi annahu la budda min iqamatil hujjah alaih, dengan alasan harus ditegakkan hujjah. Jadi memang ada sebagian orang yang menyembah kuburan itu tidak mau dikafirkan, alasannya butuh iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Ini masalah yang panjang ya ikhwan ya, masalah yang panjang. Jadi ada orang yang sholat, dia puasa, dia ikut pengajian, dia ikut begini, tapi dia minta ke kuburan. Kufur enggak ini? Kufur.
Nah, yang jadi permasalahan itu orang layak dikafirkan apa tidak? Ada yang bilang kafir dia. Kafir, tidak diberi uzur. Kenapa? Ilmu sudah tersebar. Masa semua informasi tahu dia tentang tauhid dia tidak tahu? Ilmu sudah tersebar. Ada yang bilang nanti dulu, tegakkan hujah dulu, nasihati dulu, tegur dulu, dan yang semisalnya. Ya, wallahu alam. Yang seperti ini ya butuh dakwah dulu ya. Buyyina lahul adillah, perlu dijelaskan kepadanya dalil ya. Mungkin orang tersebut pun yang jatuh pada peribadatan terhadap kuburan mungkin juga ada syubhat pada dia, seperti itu. Perkara terpenting bagi kita bukan semata-mata untuk mengkafirkan ya, tapi perkara terpenting bagi kita itu adalah mendakwai. Semua orang mau dikafirkan, semua orang dikafirkan, tidak seperti itu. Habis juga nih, ya enggak? Jaa fi fatawa al-lajna ad-daimah, disebutkan dalam fatwa al-lajna ad-daimah. Wa biha wa bidah, dan dengan sebab inilah yu'lam, diketahui annahu la yajuzu li ta'ifatil muwahhidin, bahwasannya tidak boleh bagi kelompok orang-orang yang bertauhid, alladzina ya'taqidun, yaitu orang-orang yang meyakini kufra ubadil kubur, kufurnya para penyembah kuburan, ayyukaffiru ikhwanahum al-muwahhidin, untuk mengkafirkan saudara-saudara mereka dari kalangan muwahhidin, alladzina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama alaihimul hujjah, yaitu orang-orang yang tawakuf tentang kekufuran para penyembah kuburan sampai ditegakkan padanya hujjah. Lianna tawaqqufahum an takfirihim lahum syubhatun, dikarenakan tawakufnya mereka dari mengkafirkan para penyembah kuburan dengan sebab memiliki syubhat. Wa hiya i'tiqaduhum, yaitu keyakinan mereka. Apa syubhatnya? Annahu la budda min iqamatil hujjah ala ulaika al-quburiyin qabla takfirihim. Apa syubhatnya? Bahwasanya harus menegakkan hujjah bagi mereka-mereka kuburiyin sebelum mengkafirkan mereka tadi. Jadi ada syubhat, sebagian orang punya syubhat, dia mengatakan kuburiyun itu harus ditegakkan hujjah, jangan langsung dikafirkan. Bi khilafi man la syubhata fi kufrihi kal yahudi wan nasara wasyuyu'iyyin wa asbahihim. Berbeda dengan orang yang tidak ada syubhat tentang kekufurannya, seperti Yahudi, Nasara, kemudian syuyu'iyyin, apa syuyu'iyyin? Komunis dan yang semisalnya. Fahaula la syubhata fi kufrihim wala fi kufri man lam yukaffirhum. Maka mereka-mereka tersebut tidak ada syubhat lagi tentang kekufuran Yahudi, Nasara dan syuyu'iyyin, komunis. Wala fi kufri man lam yukaffirhum, dan juga tidak ada syubhat lagi, tidak ada keraguan lagi tentang kafirnya, kufurnya orang yang tidak mau mengkafirkan Yahudi, tidak mau mengkafirkan Nasrani, dan tidak mau mengkafirkan komunis, atau tidak mau mengkafirkan Hindu, tidak mau mengkafirkan Buddha, tidak mau mengkafirkan Konghucu dan yang semisalnya. Jelas? Boleh. Nah, seperti itu tadi. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-lajna ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta. Naibur rais al-lajna ar-rais Abdul Razak Afifi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian mas'alatun, permasalahan berikutnya. Ajma'al ulama, para ulama sepakat ala anna man sahhaha dinal kafirin, bahwasannya siapa yang membenarkan keyakinan agamanya orang-orang kafir, anahu yakfur, orang yang seperti ini yang membenarkan keyakinan kaum musyrikin, yang membenarkan keyakinan orang-orang kafir, orang yang seperti ini dinyatakan kafir. Kenapa? Bi annallaha ta'ala abtala dinahum, karena Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan agama mereka. Agama orang-orang kufar, agama selain agama Islam itu batil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab tersebut, justru mereka beriman kepada al-jibt.
Jibti ini banyak tafsirannya. Ada yang menafsirkan di antara makna jibti adalah dukun. Intinya kekufuran. Wat taghut. Apa definisi taghut? Taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au masbu'in au muta'in. Ya, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au masbu'in au muta'in. Siapa yang mendefinisikan seperti ini? Al-Imam Ibnu Qayyim. Lafaz taghut, terkadang lafaz taghut ini bisa dipakai mufrad, bisa dipakai musanna. Ya, lafaz bisa dipakai mufrad, bisa dipakai muannas, mufrad mudzakkar, terkadang mufrad muannas, terkadang bisa dipakai untuk jamak. Pertanyaannya, sebutkan contoh masing-masing dalam Al-Qur'an. Kapan lafaz taghut itu mufrad mudzakkar? Contoh dalam Al-Qur'an. Apa nih? PR ya, PR semua. Ada dalam Al-Quran masing-masing. Wa yaqulun, mereka mengatakan lilladzina kafaru lilladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila. Ya. Oh, ahlul kitab ini tadi mereka mengatakan kepada orang-orang kafir itu, lo lihat loh. Mereka ya, orang-orang kafir tersebut jauh lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang beriman. Berarti di sini sebagian ahlul kitab ya tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, bahkan membenarkan keyakinan mereka dengan mengatakan apa? Haula ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Ya, siapa yang dilaknat oleh Allah maka dia tidak memiliki penolong. Ya enggak, Pan? Ngantuk, Pan? Ngantuk ya. Qala al-qadhi Iyad, antum tidur jam berapa? Jam berapa nih? Jam 10. Normal, standar. Santri tidur jam 10 itu standar. Lebih dari jam 10 mujtahid. Kurang dari jam 10 pemalas. Malam tidak baca tuh. Malam itu ya baca Al-Qur'an, murojaah sebelum tidur. Ya. Qala al-qadhi Iyad, ilmu itu luas ya ikhwan. Ilmu itu luas, butuh waktu kita murojaah, mutalaah, membaca. Ya, sangat luas. Kalau kita habiskan umur kita ini untuk ilmu, untuk menghafal saja, mungkin antum tidak ada waktu. Saking luas ilmu agama kita. Qala al-qadhi Iyad, berkata al-qadhi Iyad dalam kitabnya namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Nama kitabnya Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Kata Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah di salah satu pelajaran beliau, kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa ini kitab bagus. Namun kata beliau ditanbih ada riwayat-riwayat yang tidak sahih dalam kitab tersebut. Wabil jumlah secara global kitab itu bagus ya. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Walihada, oleh karena inilah nukaffiru. Jadi antum belajar di Darul Hadis ini ikhwan, bukan cuma kitab, nama kitab, judulnya, ya benar? Seperti itu. Antum pindah ke tempat lain belum tentu loh. Iya deh. Antum tidak dapat update kitab. Antum pindah Ustaz, insyaallah ke Talang Jambi, tidak dapat antum update kitab. Ya enggak?
Dapat nih banjir. Iya enggak? Banjir ya. Cuman kalau motor antum lewat kemarin. Belum tinggi, tapi masih bisa. Cuman mereka tuh hujan. Kalau pas hujan itu kan bocor itu bocor. Benar kalau bawahnya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya. Apa namanya? Bani Israel dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alman wassalwa. Ya enggak? Alman wassalwa. Ada yang bilang kalau alman itu sebagian tafsirnya alman itu adalah, ada yang menafsirkan jamur tumbuh tanpa harus ditanam. Fal muhim, banyak tafsir para ulama terkait dengan alman wassalwa. Ya, alman wassalwa. Al-khulaso dari tafsir yang ada, alman wassalwa itu makanan yang tidak perlu capek. Ya, ada yang menafsirkan daging burung dan segala macam, intinya tidak capek. Anda ingat dulu tafsirnya Syekhun Abdurrahman, tidak capek, ditanam tidak capek, pokoknya makanan yang gampang lah. Mereka tidak mau itu, mintanya apa? Kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Ya tak? Kisah ini maknakan tafsirnya khiyar, timun. Ini misalnya kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Ada kacang itu kan butuh ditanam. Ya tak? Butuh ditanam, capek. Antum baca tafsir ini luar biasa. Itu banyak kitab buku tafsir, antum baca luar biasa. Penukilan para ulama. Apa antum? Udah ada kitab belajar, kitab gratis. Toh, tinggal duduk saja, belajar kitab gratis. Air toh enggak beli, tinggal buka keran di dapur tuh minum saja. Ya toh? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Airnya PDAM tuh. Ya benar? Lingkungan alhamdulillah nyaman. Namun sabar yang enggak ada. Ya, sabar yang tidak ada. Itu tadi, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala al-Qadhi Iyad wa lihada nukaffir, kita mengkafirkan man dana bi ghairi millatil muslimin minal milal. Kami mengkafirkan orang yang beragama dengan selain agama kaum muslimin. Atau waqafa fihim, atau tawakuf, meragukan agama kaum muslimin, yaitu selain agama kaum muslimin. Waqafa itu tawakuf, tidak benarkan, tidak nyalahkan. Au syakka, atau ragu. Au sahaha madhabahum, atau membenarkan. Wa in azhara ma'adzalikal Islam, meskipun dia menampakkan Islam, wa taqadahu, dan meyakini kebenaran Islam, wa taqada bi ibtal kulli madhhabin siwa, dan masih meyakini batilnya semua mazhab selain agama Islam, fahuwa kafirun bi idharihi ma azhara min khilafi dzalik. Maka dia tetap dinyatakan kafir dengan sebab dia menampakkan hal tersebut sesuatu yang menyelisih apa yang dia tampakkan tadi. Difahami? Walaupun dia nampakkan Islam, namun dia meyakini Islam, dia meyakini batilnya agama selain Islam, namun masih meragukan gitu loh. Masih ada keraguan atau tawakuf. Faham? Faham? Maksudnya gini. Ini ada orang kafir. Ini misalkan, ini ada orang kafir, agama Nasrani. Ini ada orang yang meragukan. Ya? Meragukan. Apa orang yang meragukan ini tadi? Meragukan agama Nasrani, kafir apa enggak segala macamnya. Nah, itu dinyatakan kafir. Qala Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi, berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi min ulama al-Mamlakatil Arabiyah. Beliau masih hidup rahimahullah. Ya, beliau tinggalnya di Riau. Ya. Kita punya syarah Sahih Muslim karya beliau ini. Qauluhu aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan mazhab mereka, fayaqul innal yahud ala dinin sahih
Yaitu dia mengatakan Yahudi agamanya benar, awin nasara ala dinin sahih, Nasrani agamanya benar, au lau qala lamma suila 'anil yahudi wan nasara, atau tatkala dia ditanya tentang Yahudi dan Nasara dia mengatakan ana ma aqulu fihim syai'an, atau dia mengatakan aku tidak mau banyak komentar tentang Yahudi dan Nasara, aku tidak banyak kritikan terhadap mereka. Al yahud ala dinin wan nasara ala dinin, Yahudi punya agama, Nasrani punya agama, wal muslimun ala dinin, kaum muslimin punya agama. Man ahabba yatadayyan bil Islam au bil Yahudiyah au bin Nasraniyah falahu dzalik. Lalu dia mengatakan siapa yang pengen beragama masuk agama Islam silakan, yang pengen beragama dengan agama Yahudi silakan, yang ingin agama dengan agama Nasrani juga silakan. Fahada kafara bil ijma'. Orang yang seperti ini dinyatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada yang bilang Yahudi itu ada agama tersendiri, Nasrani ada agama tersendiri, Islam ada agama tersendiri, siapa yang ingin pengen dengan agama masing-masing itu ya silakan saja dia berkeyakinan seperti itu. Ya, aku tidak banyak komentar, aku tidak mau komentari Yahudi sebagai agama kafir, aku tidak mau komentari Nasrani sebagai agama kafir. Silakan orang beragama dengan agama keyakinan mereka masing-masing. Maka yang seperti ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, fahadha kafara bil ijma'. Dia dinyatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Qultu yadkhulu fi hadza ad-da'wa ila hurriyatil adyan wa kadza wahdatil adyan. Kata Syekh Habib, ini Habib ya kawan. Syekh Habib Abdul Ghafur As-Saqaf. Kata beliau, yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam bab ini, dalam bab apa? Bab tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, yaitu ad-da'wa ila hurriyatil adyan, seruan kepada kebebasan beragama. Wa kadza wahdatul adyan, demikian juga seruan mengajak kepada persatuan agama atau istilahnya sinkretisme agama. Seruan seperti ini, hurriyatul adyan, atau istilah lain mereka menyebutnya muhawaratul adyan. Dan yang semisalnya wahdatul adyan, hurriyatul adyan, sinkretisme agama dan yang semisalnya itu semua kufrun. Ya. Pemahaman yang mengajak kepada kufuran. Apa maksud wahdatul adyan? Ya semua agama itu sama. Sama. Antum mau ini sama saja. Nah, yang seperti ini membahayakan. Enggak boleh. Atau istilah lain mereka muhawaratul adyan, ngobrol, diskusi bareng, menceritakan ini dengan agama ini dengan, enggak boleh. Apa yang antum maksud? Antum mau mengajak umat untuk mengelabui umat sehingga umat membenarkan agama mereka. Kalau di Indonesia yang gencar ngajak-ngajak seperti ini, Habib Ja'far, Husain Ja'far atau Habib Ja'far, siapa itu? Ya. Nah, itu tadi. Nah, ini lihat, dengarkan. Nasihat dari Habibnya antum juga, Habib Abdul Ghafur As-Saqaf. Ya. Ini kalau podcast, ada Nasrani, ada ini diskusi dialog dia. Ya. Mirip juga yang wahdatul adyan seperti ini atau muhawaratul adyan atau hurriyatul adyan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam. Ya, mudah-mudahan ya ikhwan, kitab ini di bulan Desember ini bisa kita hatamkan. Nanti kita masuk ke kitab Nawaqidul Islam, kembali ke kitabnya Syekhuna Abdurrahman, dan juga mungkin kita lanjutkan kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang disyarah oleh Syekh Utsman As-Salimi, ya. Syarahnya Syekh Utsman As-Salimi. Insyaallah kita akan mengkaji kitab-kitab yang berasal dari negeri Yaman. Karena banyak sebagian orang tuh yang tidak ngerti dengan Yaman. Ya, nggak ngerti dengan Yaman. Ketika dijelaskan Yaman itu begini-begini langsung, ini Habib, ini gini-gini. Oh enggak. Alhamdulillah, Yaman Selatan setelah perang kemarin di Sayun, ya, di Sayun, Yaman Selatan, alhamdulillah muharrarah. Seluruh Yaman Selatan murni dikuasai syariah. Ya, kata mereka, insya Allah nanti kami masuk ke utara, ya, tinggal utara, insya Allah, ya. Dalam waktu dekat, insya Allah Yaman bersih dari Syiah, akan dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Kalau sekarang selatan, dulu tinggal sedikit di wilayah selatan Hadramaut. Kemarin terjadi perang, alhamdulillah mereka kabur. Ya, yang bau-bau Ikhwanul Muslimin, yang Houthi segala macam. Nah, kemarin malah buat video teriak-teriak, gini-gini bantuan kami segala macam. Tidak ada, alhamdulillah dengan pasukan yang seingat anak yang dipimpin oleh siapa yang dari Damaj itu, Makhrami, Abu Zur'ah Makhrami, ya kalau tidak salah, dari pasukan wilayah intiqaliyah atau syariah merebut, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ada kondisi seperti ini, ya Yaman bisa tahrir, bisa terbebaskan dari Houthi dan yang semisalnya, ya. Ahlus Sunnah di Yaman itu kuat insyaallah taala. Sufiyah itu dhaif. Paling di Hadramaut mereka berkembang. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.